Halo teman-teman pemuda remaja dan seluruh pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Em, Dalam pertemuan kali ini bertemu lagi dengan saya, calon pendeta Yusak Kurniawan Adi Pratama dalam program katekisasi online. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kalian bertanya, mengapa gereja memiliki begitu banyak aturan? Mengapa ada tata ibadah, mengapa ada tata gereja, dan berbagai macam ketentuan yang harus diikuti? Atau mungkin pernahkah teman-teman bertanya, kalau sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus, mengapa ajaran gerejanya beda-beda? Mengapa ada GKJ, mengapa ada GKI, mengapa ada gereja Katolik, mengapa ada gereja Pentakosta, dan masih banyak lagi. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat penting untuk dipahami, khususnya oleh kita sebagai generasi muda gereja maupun oleh semua jemaat gereja. Sebab seringkali kita aktif mengikuti kegiatan gereja, tetapi kita belum paham kenapa gereja diatur dengan cara tertentu dan bagaimana kita harus bersikap terhadap berbagai macam aliran gereja. Dalam video ini kita akan belajar tentang dua hal yang penting, yaitu tata kehidupan gereja dan kepelbagaian gereja. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang tata kehidupan gereja ya teman-teman. Mengapa gereja memerlukan tata kehidupan? Bayangkan ada sebuah pertandingan sepak bola tanpa aturan. Tidak ada wasitnya, tidak ada garis lapangannya, tidak ada aturan offset atau pelanggarannya. Setiap pemain bebas mau melakukan apa saja. Kira-kira apa yang terjadi teman-teman? Tentu pertandingan itu akan menjadi kacau, menjadi tidak terkendali. Demikian pula gereja. Meskipun gereja adalah persekutuan orang percaya, gereja tetap memerlukan aturan, memerlukan tatanan agar seluruh pelayanannya berjalan dengan baik. Tata kehidupan gereja dibuat bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi justru untuk membantu gereja menjalankan panggilannya secara tertib dan bertanggung jawab. Materi ini sebenarnya sudah saya singgung di materi yang lalu. Kalau teman-teman ingat tentang bagaimana panggilan dan tugas gereja. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 20, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Karena itu gereja memiliki tatanan yang menjadi pedoman hidup bersama, teman-teman. Ada 4 tatanan ya kemarin yang sudah kita bahas dalam kehidupan bergereja. Kita akan mempelajari lagi satu persatu. Yang pertama, tatanan pengakuan atau sering disebut sebagai tatanan ajaran. Ini adalah dasar keyakinan yang dipegang oleh gereja, teman-teman. Misalnya, ketika kita percaya bahwa Allah adalah Allah Tritunggal, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa keselamatan adalah anugerah yang diberikan oleh Allah, dan bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya. Mengapa tatanan pengakuan ini penting? Karena tanpa adanya dasar ajaran yang jelas, setiap orang bisa memahami iman Kristen sesuka hati. Hari ini kita hidup di zaman media sosial, teman-teman. Banyak sekali konten rohani beredar, misalnya di TikTok, di Instagram, di YouTube, dan berbagai platform lainnya. Ada yang baik, akan tetapi juga ada yang menyesatkan, ada yang berbeda sama sekali dari ajaran gereja kita. Karena itu kita semua perlu memiliki dasar iman yang kuat agar kita tidak mudah percaya
pada setiap ajaran yang kita dengar. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini lagi viral, tetapi apakah ini sesuai dengan ajaran gereja saya dan apakah ini sesuai dengan ajaran Alkitab. Yang kedua adalah tatanan ibadah. Tatanan ini mengatur bagaimana caranya gereja beribadah. Mengapa ibadah harus memiliki urutan tertentu? Karena ibadah bukan hanya sekedar acara yang disusun oleh manusia, teman-teman. Ibadah adalah perjumpaan, adalah dialog antara Allah dengan umatnya. Setiap bagian ibadah punya makna. Misalnya, panggilan beribadah mengingatkan bahwa kita datang sebagai manusia yang membutuhkan kasih karunia. Pemberitaan firman adalah ketika Allah berbicara kepada umatnya, dan berkat adalah pengutusan dari Allah kepada umatnya. Karena itu, kita tidak boleh melihat ibadah hanya sebagai rutinitas. Kita tidak boleh melihat ibadah hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai satu kemestian yang tidak terhindarkan karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita perlu menghayati setiap bagian dari ibadah yang kita lakukan, teman-teman. Yang ketiga adalah tatanan hukum. Dalam GKJ, tatanan hukum ini diwujudkan dalam tata gereja atau tata laksana. Nah, ini bukunya. TGTL GKJ. Nah, mungkin sebagai remaja kita berpikir, kenapa kok gereja harus punya banyak aturan? Teman-teman, gereja bukan hanya komunitas iman, tetapi organisasi yang menjalankan banyak pelayanan. Ada proses pemilihan majelis, ada pengelolaan keuangan, ada pelayanan sakramen, ada cara-cara penyelesaian persoalan yang muncul dalam kehidupan jemaat. Semua itu memerlukan aturan yang jelas. Harus ada tatanan yang mengatur dengan clear and firm, dengan jelas dan dengan tegas. Tatanan hukum mengajar bahwa pelayanan gereja tidak berjalan berdasarkan kehendak satu orang saja, berdasar kehendak pendetanya saja atau majelisnya saja, tetapi melalui proses bersama yang panjang dan bertanggung jawab. Tata gereja dan tata laksana ini disusun oleh sinode untuk membuat kita memiliki ikatan kebersamaan, teman-teman. Yang keempat adalah tatanan keumatan atau persekutuan. Teman-teman, gereja bukan hanya soal ibadah minggu. Gereja bukan hanya soal persekutuan pemuda. Tetapi gereja adalah komunitas. Kita dipanggil untuk hidup bersama, saling mendukung, saling memperhatikan. Misalnya dalam Alkitab, di Kisah Para Rasul digambarkan bagaimana jemaat mula-mula hidup dengan persekutuan yang sangat erat. Mereka berdoa bersama, belajar firman bersama, bahkan saling menolong ketika ada yang kekurangan. Bagi pemuda remaja maupun bagi kita semua, tatanan ini mengajak kita untuk hidup bukan sebagai jemaat penonton. Dalam ajaran gereja kita semua adalah imamat am. Kita semua punya andil untuk terlibat dalam gereja. Jemaat penonton itu maksudnya gimana ya? Contohnya, datang pada saat kegiatannya kelihatannya menarik, ibadahnya menarik, lalu menghilang ketika tidak ada sesuatu yang bagi dirinya menarik. Teman-teman, kita dipanggil untuk menjadi bagian aktif dalam kehidupan bergereja. Ini bagian yang pertama. Sudah jelas ya teman-teman? Kita masuk ke dalam bagian yang kedua, kepelbagaian gereja. Mungkin teman-teman pernah bertanya, kita sama-sama orang Kristen, tapi kok gerejanya banyak sekali ya Mas? Teman-teman, ada juga orang yang berpendapat bahwa banyaknya gereja-gereja saat ini adalah sesuatu yang buruk. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu.
Ada beberapa alasan mengapa banyak gereja, ada kepelbagaian gereja, teman-teman. Alasan yang pertama adalah perbedaan pemahaman dan penafsiran Alkitab. Misalnya, pemahaman dan penafsiran Alkitab tentang tata ibadah, tentang kepemimpinan gereja, tentang cara pelaksanaan baptisan, tentang tradisi, tentang bahasa roh, tentang persembahan, dan masih banyak lagi. Perbedaan-perbedaan ini kemudian memunculkan banyak denominasi atau banyak aliran-aliran gereja. Tetapi penting untuk dipahami bahwa perbedaan ini muncul pada hal-hal yang sifatnya sekunder atau sifatnya tidak utama. Sedangkan inti iman Kristennya tetap sama. Kita percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang penting, teman-teman. Kemudian alasan yang kedua adalah perbedaan konteks. Gereja tentu hadir di tempat dengan budaya-budaya yang berbeda. Misalnya gereja kita, GKJ. GKJ lahir dan berkembang dalam konteks budaya Jawa. Ada gereja yang berkembang di konteks budaya Batak misalnya. Ada Huria Kristen Batak Protestan. Ada yang di Bali, gereja Kristen Protestan di Bali, dan sebagainya. Ada juga gereja yang berkembang di perkotaan, ada gereja yang berkembang di pedalaman, ada gereja yang berkembang di komunitas-komunitas tertentu. Karena konteks yang berbeda ini, maka pelayanannya berbeda. Aliran gerejanya pun bisa jadi berbeda karena perbedaan konteks ini, teman-teman. Alasan yang ketiga adalah faktor sejarah. Dalam perjalanan gereja yang panjang sekali, sejak murid-murid Tuhan Yesus sampai hari ini, pernah terjadi berbagai macam konflik. Ada perdebatan teologis dan perpecahan yang akhirnya melahirkan gereja-gereja baru, aliran-aliran baru, denominasi-denominasi baru. Sekalipun demikian, teman-teman, kita perlu mengingat bahwa Kristus tetap kepala gereja kita semua. Lalu bagaimana sikap kita terhadap perbedaan aliran-aliran gereja ini? Yang pertama, sikap kita adalah menghargai gereja lain. Jangan merasa gereja kita yang paling benar, sementara gereja lain salah semua. Tidak. Tetapi yang kedua, tetap memiliki identitas yang jelas. Menghargai gereja lain bukan berarti kehilangan identitas gereja kita sendiri. Kita melihat gereja lain sebagai saudara kita yang seiman. Kita mungkin berbeda tradisi, tetapi kita tetap satu tubuh di dalam Kristus. Identitas gereja kita harus tetap kita pegang. Sebagai gereja GKJ, identitas ke-GKJ-an kita, adat GKJ kita harus tetap kita jaga. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Sekarang mari kita membahas fenomena yang cukup sering terjadi di kalangan anak muda maupun di kalangan semua orang, yaitu jajan gereja. Apa maksudnya? Yaitu mengikuti ibadah atau kegiatan di gereja lain selain di gerejanya sendiri. Apakah itu salah? Sebenarnya tidak selalu salah. Ada sisi positifnya. Kita bisa belajar hal-hal yang baru dari gereja-gereja yang lain. Kita bisa mengenal tradisi gereja yang berbeda-beda. Kita bisa memperluas wawasan iman. Tetapi ada juga bahayanya. Kalau kita hanya mencari gereja yang paling nyaman, paling seru, paling sesuai selera khotbahnya, lama-lama kita hanya akan menjadi konsumen rohani, teman-teman. Padahal gereja bukan cari hiburan. Gereja adalah tempat untuk bertumbuh dan melayani. Karena itu boleh belajar dari gereja lain, tetapi tetaplah memiliki
rumah rohani yang jelas dan bertanggung jawab di dalamnya. Meskipun berbeda denominasi atau aliran, gereja-gereja tetap bisa bekerja sama teman-teman. Bahkan pemuda remaja seperti kita memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor kerjasama itu. Misalnya seperti di daerah Bandungan ini kita punya BKSAG, baik BKSAG orang dewasa, BKSAG pemuda remaja, maupun yang akan kita rintis BKSAG anak sekolah minggu. Kerjasama bisa dilakukan misalnya melalui ibadah gabungan, camp pemuda lintas gereja, ada bakti sosial, pelayanan lingkungan, bergotong royong untuk kegiatan kebencanaan, pembuatan konten rohani bersama juga bisa kita lakukan loh. Ketika kita bekerja sama, kita sedang menunjukkan bahwa kasih Kristus lebih besar daripada perbedaan denominasi, teman-teman. Teman-teman dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tata kehidupan gereja membantu gereja menjalankan panggilannya dengan tertib dan bertanggung jawab. Sementara kepala bagian gereja mengingatkan kita bahwa tubuh Kristus banyak bentuk dan ekspresi yang berbeda-beda, tetapi tetap satu tubuh di dalam Tuhan. Sebagai pemuda remaja Kristen, sebagai jemaat, kita dipanggil untuk mengenal dan mencintai gereja tempat kita bertumbuh tanpa merendahkan gereja lain. Kita belajar menghargai perbedaan, membangun kerjasama, dan bersama-sama menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Karena yang paling penting pada akhirnya bukanlah nama denominasi kita, melainkan apabila kita sungguh-sungguh hidup sebagai murid Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.